Masih membahas tentang peribahasa Korea, kali ini memasuki pekan 9. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Tapi ini adalah salah satu materi yang penting, terutama ketika mempersiapkan ujian topik atau IPS topik. Kalau teman-teman nonton video ini, dijamin teman-teman akan lebih mudah mengingatnya, karena saya jabarkan satu persatu per kata, disertai dengan kisahnya. Peribahasa pertama, 옷이 날개. 옷 artinya baju, partikel subjek, 날개 artinya sayap. Secara harfiah, kalimat ini artinya pakaian adalah sayap. Maksudnya, biasanya orang menilai orang lain melalui pakaiannya. Jadi kalau orangnya jelek, tapi pakaiannya bagus dan rapi, maka orang itu akan terlihat lebih keren daripada orang yang ganteng tapi bajunya lusuh, ya kan? Umul ane keguri. Sebenarnya tapi bisa dibaca ya di sini. Umul artinya sumur, dalam sumur. Partikel untuk menyatakan kepemilikan atau penjelas. Keguri artinya kodok dalam sumur. Jadi si kodok ini hanya tahu lingkungan di dalam sumur itu saja. Dia tidak tahu mengenai kondisi di luar sumur. Peribahasa ini menggambarkan orang yang wawasannya sempit. Jadi dia hanya tahu sekelilingnya saja, tempat tinggalnya saja, tidak tahu mengenai dunia di luar sana yang lebih luas. 우물을 파도 한 우물을 팔아. Umul sama seperti yang tadi, sumur, partikel objek, pado berasal dari kata pada yang artinya menggali, disambung dengan tata bahasa aodo artinya walaupun. Jadi pado, kalaupun atau walaupun menggali sumur, han umul, satu sumur, partikel objek, para, sama ya, dari kata pada, di sini disambung dengan tata bahasa aora, yang gunanya yang dipakai untuk membuat kalimat perintah kasual, artinya kepada orang yang lebih rendah, baik secara umur maupun jabatan, berubah menjadi para. Walaupun atau kalau menggali sumur, galilah satu sumur. Ya, biasanya orang menggali sumur itu untuk mendapatkan air yang posisinya ada di kedalaman tertentu. Nah, kalau kita mau menggali sumur, tapi baru gali sebentar, sudah berhenti atau menyerah, lalu gali lagi yang lain, apakah kita bisa mendapatkan air? Ya, peribahasa ini maksudnya saat melakukan pekerjaan, fokuslah dulu pada satu hal. Kalau yang dikerjakannya banyak, biasanya kurang fokus dan hasilnya tidak maksimal. 울며 겨자 먹기. 울며 berasal dari kata ulda artinya menangis, sama dengan tata bahasa myo. Tata bahasa ini gunanya untuk menyambung klausa ya. Jadi artinya dan. Atau di kalimat ini karena konteksnya pekerjaannya dilakukan berbarengan, jadi saya terjemahkan menjadi sambil. Gyoza itu adalah biji-bijian, bahan untuk membuat saus kuning mustard. Mokgi berasal dari kata bokta yang artinya makan. Menangis dan makan saus mustard. Dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa orang tersebut tidak suka dengan saus mustard, tapi harus makan, jadi makannya sambil menangis. Nah, ini menggambarkan kondisi terpaksa melakukan hal yang tidak disukai. 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다. 원숭이 artinya monyet, tuh juga namu artinya pohon, partikel keterangan tempat asal ya, dari pohon, torojil berasal dari kata torojida artinya jatuh. Di kalimat ini disambung dengan tata bahasa elilte yang artinya waktu
atau saat, 떨어질 때, waktu jatuh. Ga, partikel subjek, ita, ada. Monyet pun ada waktunya jatuh dari pohon. Ya, monyet kan tinggalnya di pohon, hidupnya bergelantungan. Dan mereka sudah ahli berpindah-pindah dari satu dahan ke dahan yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain. Tapi sejago-jagonya bisa jatuh juga. Nah, itu dia. Orang yang ahli pun bisa saja keliru atau gagal. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다. 윗물 berasal dari kata 위 yang artinya atas dan mul yang artinya air. Jadi air di bagian atas. I partikel subjek, 맑아야 berasal dari kata makta. Pada kalimat ini artinya jernih. Disambung dengan tata bahasa aoya. Ini tata bahasa untuk menyatakan syarat ya. 맑아야 haruslah jernih. 아랫물 berasal dari kata are yang artinya bawah dan mul air di bagian bawah. I partikel subjek makta sama seperti yang ini. Air di atas haruslah jernih sehingga air di bawah jernih. Seperti air yang di sungai ya. Apa makna peribahasa ini? Air di atas menggambarkan orang tua atau senior. Orang-orang yang harus memberikan contoh yang baik. Sehingga diikuti oleh air yang di bawahnya atau anak atau junior agar ikut berperilaku baik. Kalau orang yang lebih senior saja mencontohkan yang buruk, nanti juniornya akan mengikuti. 작은 고추가 맵다. 작은 berasal dari kata jakta yang artinya kecil, disambung dengan tata bahasa untuk menjelaskan pakainya yang nian karena dia kata sifat menjadi 작은. 고추, cabe, ga partikel subjek, 맵다 artinya pedas. Cabai kecil, pedas. Seperti peribahasa di Indonesia, kecil-kecil cabai rawit. Persis peribahasa di Indonesia, kecil-kecil cabai rawit. Orang yang badannya kecil bisa saja lebih hebat atau lebih kuat. 지렁이도 밟으면 꿈틀한다. 지렁이 artinya cacing, do juga 밟으면 dari kata 밟다 artinya menginjak. Di sini disambung dengan tata bahasa 으면 gunanya untuk apa? Ya, pengandaian. 꿈틀한다 artinya bergerak-gerak. Maksudnya gerak-gerak biasanya karena memberontak ya. Cacing pun kalau kita injak, ia bergerak-gerak melawan maksudnya. Jadi cacing tidak punya kaki, tidak punya tangan, jalannya pun lambat lagi. Mudah sekali untuk kita tangkap ataupun kita siksa ya. Juga tidak menggigit. Jadi binatang yang menggambarkan orang yang lemah ataupun jabatannya rendah, tapi selemah-lemahnya pun dia bukan hanya pasrah saja, enggak. Tetap akan berusaha membela dirinya. 집신도 착이 있다. 집신 artinya sendal jerami. Do juga cak pasangan atau tim. I partikel subjek. Ita ada. Sendal jerami pun ada pasangannya. Sendal yang dipakai di kaki, benda yang remeh dan terbuat dari jerami itu artinya dia sendal yang jelek ya. Benda yang jelek pun ada pasangannya. Wah, ini teman-teman yang jomblo bisa aja tersindir ya. Ya, tapi peribahasa ini maksudnya menyemangati bahwa tiap orang ada pasangannya tersendiri. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다. 콩 artinya kacang secara umum atau bisa juga kacang kedelai lebih spesifiknya. 심은 berasal dari kata 심ta artinya menanam tumbuhan, disambung dengan tata bahasa penjelas. Ini dia bentuknya lampau menjelaskan kata benda yang ada di depannya, yaitu de. Di sini artinya tempat ya. 콩 kacang, nago berasal dari kata
nada yang artinya muncul atau tumbuh. Disambung dengan tata bahasa go untuk menyambung kata kerja atau kata sifat, ya artinya dan. Pat adalah kacang merah. Simen, ini sama seperti sebelumnya. Pat, kacang merah. Nanda, muncul tumbuh. Tempat menanam kacang, tumbuh kacang, dan tempat menanam kacang merah, tumbuh kacang merah. Ya, ini logis sekali ya. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Nggak mungkin lainnya. Jadi arti peribahasa ini hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Masih membahas peribahasa di sesi berikutnya.